datang di ibadah anak minggu ini. Oh iya, gimana kabar adik-adik minggu ini? Semuanya sehat? Puji Tuhan. Haleluya, sebentar lagi kita akan beribadah. Mari adik-adik, kita siapkan hati dan sikap kita yang terbaik untuk Tuhan. Jangan lupa siapkan Alkitab dan duduk yang manis. Kalian semua siap? Siap. Ayo adik-adik, berkati Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kita mulai ibadah sekolah minggu kita dengan terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur pada hari ini Tuhan. Kami boleh diberi kesehatan yang baik. Dan Tuhan, kami berterima kasih atas semua berkat dan bimbingan-Mu di dalam hidup anak-anak-Mu. Tuhan, saat ini kami akan bersekolah minggu, memuji, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati dan pimpin kami. Biarlah kami menjadikan anak-anak yang taat dan setia dan melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, masih ingat enggak ibadah minggu yang lalu? Ayo, coba yang masih ingat. Oh iya, minggu yang lalu firman Tuhan mengajarkan kita untuk hidup bersih. Ya, selalu menjaga hati, pikiran, dan tutur kata kita. Karena Tuhan Yesus mencintai anak-anak yang taat dan menjaga hidup bersih. Ternyata adik-adik tidak lupa ya, selalu rajin bersekolah minggu, selalu berdoa, memuji Tuhan, dan selalu tidak lupa untuk beribadah. Ah, benar banget Bu Vina. Pada kali ini kita semua akan belajar tentang keramahan. Kita semua anak-anak Tuhan tidak boleh memiliki sifat mudah marah, mengeluh, atau ngambek. Karena Tuhan Yesus suka. Yesus mencintai anak-anak yang ramah dan sopan. Iya betul Kak Gati. Karena ramah itu senyum, kemudian sapa, dan salam. Adik-adik, sekarang kakak ajak kalian semuanya berdiri ya. Kita mau puji nama Tuhan dengan lagu Senyum dan Bermuka gembira. Adik-adik semua, mari kita pujikan lagu Senyum dan Bermuka Gembira bersama Kak Gati dan Bunda Dusina. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Wah, ternyata dengan kita tersenyum dan bermuka gembira, menjadikan kita diberkati dan memiliki banyak teman. Wah, betul sekali Bu Vina. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar selalu hidup ramah terhadap siapa saja. Seperti firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Wah, Kak Gati, Kak Gati pernah marah nggak? Pernah sih Bu, tapi itu sebenarnya tidak baik ya. Tuhan tidak suka kita mudah marah atau mengeluh. Adik-adik semua, kita diajarkan Tuhan untuk menjadi anak Tuhan yang ramah dan sopan. Karena selain Tuhan senang kita bersikap ramah terhadap siapa saja. Orang yang ramah juga disukai banyak orang dan temannya bagus.
Wah, luar biasa. Kita tepuk tangan adik-adik untuk Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita dan menyertai kita. Semoga Tuhan Yesus memberikan kita teladan contoh untuk hidup dalam keramahan. Sungguh luar biasa ya Tuhan Yesus mengasihi, menyertai, dan menolong dan selalu bersama dengan kita dalam suka dan duka. Adik-adik yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memujikan sebuah lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain. Sungguh kita bersyukur adik-adik dan Tuhan Yesus yang selalu sabar dan selalu menemani, menyertai kita dengan suka maupun duka. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, duduk yang manis, dan sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan. Bapa, ku datang padamu. Mari adik-adik kita datang kepada Bapa dengan naikkan ucapan syukur kita atas anugerahnya yang begitu besar. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian? Pasti sehat semuanya. Puji Tuhan kita sudah menyanyi bersama-sama dan tiba saatnya sekarang untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, semuanya sudah siap ya? Nah, kita berdoa dulu mempersiapkan hati kita. Tangan dilipat, tutup mata, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kehadirat-Mu Bapa karena pada hari Sabat ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar lagi kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah ini. Biarlah Tuhan memberkati kami semua supaya mengerti firman-Mu dengan benar. Supaya firman-Mu dapat menuntun kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan ramah. Terima kasih Tuhan, kami semua anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah kemarahan atau keramahan. Ya. Kemarahan atau keramahan. Dasar firman Tuhannya dari Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Semua Alkitabnya sudah disiapkan kan?
Nah, sekarang dibuka Bilangan 21 ayat 4 sampai 9 dan kita akan mendengarkan bacaan firman Tuhan dari teman kita, Yolan. Silakan semua yang di rumah menyimaknya. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah laut terberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan. Dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihat, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Amin. Nah, demikian tadi pembacaan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Tentang bangsa Israel yang sukanya apa, Adik-adik? Ya, sukanya marah-marah ya, mengeluh. Bangsa Israel ini bersungut-sungut terus. Pada waktu di padang gurun, mereka mengeluh, kok di padang gurun, panas, capek, nggak ada air ya, nggak bisa minum, terus dikasih air. Kemudian mereka kehausan, kelaparan, terus dikasih makanan. Makanannya apa? Makanan bangsa Israel adalah mana dan burung puyuh yang langsung dikirim oleh Tuhan Allah dari surga. Dan mereka setiap pagi memunguti mana dan burung puyuh. Ternyata masih juga mengeluh ya. Bangsa Israel ini sukanya mengeluh, terus marah-marah, terus kok tiap hari makannya seperti ini terus. Roti mana, burung puyuh, besok roti mana lagi, besok roti mana lagi. Nah, mereka marah-marah terus. Tetapi Tuhan Allah yang melihat bangsa Israel ini tetap sabar ya. Tapi Tuhan Allah akan memberikan pelajaran kepada bangsa Israel, karena bangsa Israel selalu bersungut-sungut dan marah-marah. Akhirnya Tuhan Allah mengirimkan ular tedung, dan siapa yang digigit oleh ular tedung itu pasti akan langsung mati. Tahu kan ular gigitannya itu pasti berbisa sekali. Sekali menggigit membuat orang-orang Israel mati. Akhirnya banyak yang mati. Akhirnya mereka sadar ya bahwa Tuhan menegur mereka. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk membuat patung ular tedung yang terbuat dari tembaga. Lalu dibuatlah patung ular tedung itu, lalu dipasang di tengah-tengah, dan bangsa Israel disuruh melihat pada patung yang ada di tengah-tengah itu. Kalau mereka melihat patung ular tedung itu, mereka akan tetap hidup. Nah, itulah sayangnya Tuhan Allah pada bangsa Israel, walaupun sudah menghukum tapi tetap memberikan kehidupan untuk Israel. Karena Allah bangsa Israel, Allah kita juga adalah Allah yang sangat baik dan panjang sabar. Ya. Dia tetap memberikan kehidupan untuk Israel. Nah, adik-adik yang di rumah, bagaimana? Apakah kalian mau marah-marah seperti bangsa Israel ini? Nah, tentu saja tidak ya. Tadi tema kita kemarahan atau keramahan. Nah, kita harus memilih yang ramah ya, yang ramah.
Bagaimana ramah ini? Selalu bersyukur ya. Bagaimana sikap kita untuk menjadi anak yang ramah? Ada 3S ya. 3S untuk menjadi anak yang ramah. Yang pertama adalah ya, apa ini? Ya, selalu tersenyum ya, smile ya, tersenyum. Coba sekarang semuanya tersenyum yang di rumah. Sama adiknya, kakaknya, atau sama ayah bundanya ya. Tersenyum semuanya udah? Nah, udah senyum semuanya. Tersenyum dan bersyukur ya. Tersenyum karena Tuhan memberikan kehidupan. Setiap berkat yang kita terima kita harus syukuri dengan tersenyum. Jangan seperti bangsa Israel tadi yang sukanya bersungut-sungut dan marah-marah. Tapi kita harus tersenyum. Ya. Selalu bersyukur. Kemudian S yang kedua adalah sapa. Ya, sapa, menyapa ya. Kalau kita mau menjadi anak yang ramah, kita harus menyapa. Kalau bertemu dengan teman kita di jalan ya, menyapa halo, ya, hei Tono, ya, jadi menyapa ya. Halo Dinda, mungkin namanya Dinda atau Nita atau siapa saja, panggil namanya ya, saling menyapa. Itulah anak yang ramah satu dengan yang lainnya. Kalau ketemu tetangga juga menyapa ya. Ketemu Bapak Ibu guru juga. Ketemu siapapun yang adik-adik kenal, menyapalah terlebih dahulu. Ya. Kemudian S yang ketiga adalah salam. Kalau dulu bebas ya bersalaman ya, sekarang salamnya jarak jauh ya. Nah, kita memberi salam. Nah, itulah cara kita menjadi anak yang ramah ya. Jangan suka marah-marah, bersungut-sungut seperti bangsa Israel, tapi biarlah kita menjadi anak yang ramah dengan 3S tadi ya. Apa tadi? Yang pertama, senyum, ya, sapa, dan salam. Pasti semuanya bisa melakukan. Dan kalau demikian kita pasti menjadi anak-anak yang ramah dan peduli dengan sesama. Seperti ayat hafalan hari ini nanti dari Efesus, tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Semuanya adik-adik siap menjadi anak-anak yang ramah? Ya, tentu siap ya. Tuhan akan memberkati kita semua kalau kita menjadi anak-anak yang ramah dan selalu peduli dengan sesama. Tuhan memberkati. Nah, mari kita akan berdoa untuk menutup sekolah minggu ini. Tangan dilipat, tutup mata, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kehadirat-Mu karena Engkau mengajari kami untuk menjadi anak-anak yang ramah. Bukan anak-anak yang suka marah, tapi anak-anak yang ramah. Tolong kami semuanya Tuhan, supaya selalu mensyukuri berkat-berkat Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh menyapa satu dengan yang lainnya dan memberi salam. Sebagai kepedulian kami kepada sama kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami semua sehingga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan kami ingin menerapkan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Berkatilah semua yang sudah mendengarkannya. Berkatilah supaya anak-anak menjadi anak-anak yang ramah dan pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom adik-adik. Ya, setelah kita mendengar firman Tuhan yang diambil dari Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan 9. Saat ini kita juga akan membaca firman Tuhan lagi sebagai ayat indah minggu ini, yang akan diambil dari Efesus 4 ayat 32. Ayo adik-adik, kita buka kembali ayat Alkitab kita saat ini. Kita buka dari Efesus 4 ayat 32. Ya, yang udah ketemu, mari kita baca dan mari kita hafalkan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, kita ulangi lagi ya. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Israel, walaupun bangsa Israel itu sering bersungut-sungut,
ya mudah marah. Tapi Tuhan memberikan kesabaran yang lebih kepada Musa. Tuhan Yesus juga sangat peduli dan panjang sabar kepada bangsa Israel. Tetap menyertai, menolong, dan memberkati mereka. Betul sekali. Nah, sekarang adik-adik bisa menerapkan kebiasaan ramah ini di rumah loh. Misalnya dengan memberikan senyuman kepada mama, papa, kakak, adik, pada teman-teman, lalu bisa memberikan sapa dan tetap selalu memberikan salam kepada siapapun dan berlaku sopan. Siap Kak Kati. Adik-adik juga siap ya menerapkan 3S. Senyum, sapa, salam. Nah adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahan dengan menitipkan ke papa atau mama kalau pergi ke gereja. Komisi anak sudah menyediakan kotak persembahan di gereja sebagai tempat untuk memasukkan persembahan dari kalian. Nah, sebagai ayat dasar, kita mempersembahkan persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Wah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan lagu pujian Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya anak-anak, tidak kerasa ya dari sekolah minggu hari ini sudah selesai. Ya, mari anak-anak sekolah minggu hari ini kita tutup dengan doa. Saja kita lipat tangan, tutup mata dan berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami telah selesai sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami baca, kami dengar, dan mampukan kami Tuhan untuk bisa menjadi murid Tuhan Yesus yang setia untuk mentaati firman Tuhan. Dan saat ini kami telah memberikan persembahan, kiranya Tuhan terima dan Tuhan kuduskan. Berkati komisi anak yang akan mengelola persembahan ini, kiranya boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan di Gereja Suwinangun. Tuhan Yesus, saat ini kami akan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, yaitu doa kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sudah tidak terasa ini, ibadahnya sudah mau selesai. Ya Bu Vina? Iya, betul. Jangan lupa adik-adik, kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan tetap setia mengikut Tuhan. Ibadah yang sejati adalah hidup kita yang kita persembahkan untuk Tuhan. Nah, untuk mengakhiri ibadah pada saat ini, kita akan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan
serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik tetap semangat bersekolah minggu online GKJ Arcawinangun. Dan tetap menjaga kesehatan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hai adik-adik sekolah minggu GKJ Arcawinangun. Sebentar lagi kita akan merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Ayo adik-adik sekolah minggu, kita sambut hari Paskah dengan mengikuti ibadah dan perayaan Paskah sekolah minggu online dengan tema Aku Mau Bertobat. Ibadah dan perayaan Paskah online akan dilaksanakan pada hari Minggu 4 April 2021 jam 9 pagi. Akan ada pengumuman pemenang lomba Paskah dan juga hadiah yang menarik loh. Apa saja lombanya ya? Ada lomba mewarnai untuk kelas balita. Untuk gambar yang akan diwarnai akan dikirimkan oleh Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu. Lalu untuk kelas kecil dan kelas tanggung ada lomba menghias telur Paskah. Adik-adik bisa menggunakan telur asin untuk dihias ya. Dan untuk kelas remaja, lomba membuat puisi. Untuk puisi yang menjadi juaranya akan dibacakan pada saat ibadah perayaan Paskah. Lombanya akan dimulai pada hari Minggu 14 Maret 2021 dan kirimkan hasil karya kreativitas kalian semua paling lambat hari Minggu 28 Maret 2021 ya. Lomba mewarnai kelas balita kirimkan ke nomor WhatsApp Ibu Santi Soekarmo. Lomba menghias telur Paskah untuk kelas kecil dan kelas tanggung kirimkan ke nomor WhatsApp Ibu Vina. Membuat puisi kelas remaja kirimkan ke WA Ibu Rintis. Jangan lupa ya, saat ibadah online pakai pakaian nuansa merah dan kirimkan foto kalian saat ibadah di rumah ke nomor WhatsApp Kak Gati. Mari adik-adik kita sambut Paskah dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati.